screen untuk kita akan mulai perkuliahan untuk pertemuan ketiga mengenai deep learning computation. Ini adalah kuliah praktikal. Saya akan jelasin konsep dari komputasi deep learning menggunakan framework yang common dipakai seperti TensorFlow dan PyTorch. Nanti kalian akan latihan menggunakan PyTorch dengan Dava dan Farel. Oke, so kalau kalian lihat algoritma utama dari training neural network, itu sangat berhubungan dengan matrix computation. Sering disebut tensor computation. Bayangkan misalnya ada neural network seperti ini, maka kalau saya buat indeks dari weight parameter terhadap layer neural network, ini akan membentuk data struktur seperti matriks yang bertumpuk-tumpuk dengan indeksnya. Matriks yang bertumpuk-tumpuk sering kita sebut tensor. Oke? Di dalam matematik kita sebutnya tensor. Ada banyak sekali framework yang beredar di market. Kita akan fokus di kuliah ini menggunakan PyTorch. Tidak perlu ada diskusi apakah TensorFlow is better than PyTorch atau sebaliknya. Karena dengan AI yang ada sekarang, kalian bisa migrate code dari PyTorch ke TensorFlow ataupun sebaliknya. Oke, kalau misalnya kalian dapat contoh code di GitHub, dia masih pakai TensorFlow, dan kalian bisa running pakai AI untuk transfer dari TensorFlow ke PyTorch. Ya, jangan sampai kalian terlalu banyak juga framework yang digunakan, tapi counterproductive ya. Jadi pilih satu aja nanti setelah kuliah ini. Yang saya rekomendasikan adalah PyTorch karena jumlah penggunanya semakin meningkat dibanding TensorFlow. Paper-paper yang baru juga semuanya pakai PyTorch instead of TensorFlow ya. So, mungkin saya bahas dulu dari sisi sejarah. Dulu saya start belajar deep learning, neural network, dan artificial intelligence itu tahun 2012. Saat itu mungkin kalau kita search ada framework apa untuk penggunaan neural network, untuk membuat neural network, jawabannya cuma Theano. Theano ini kalau nggak salah dari Montreal University di Kanada. Dia rilis C++, tapi dia juga punya Python binding. Jadi mostly itu C++ library di bawahnya, tapi mereka membuat supaya lebih mudah penggunaannya, dia buat language binding pakai Python. Sempat tenar, ya, waktu itu GPU belum secanggih sekarang, ya. Setelah itu muncul eh Cafe. Microsoft juga bikin sekitar 2014, itu namanya CNTK. 2015 baru muncul TensorFlow. Oke? Baru 2017 muncul PyTorch dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini lebih banyak yang pakai PyTorch dibanding TensorFlow. Oke? Matriks ini mungkin sudah tidak relevan analisis perbandingan ini ya. Nanti kalian coba tanya lagi ke AI. Kalau saya pilih misalnya pakai TensorFlow atau PyTorch yang mana yang lebih baik. Oke? Oke. Programming AI atau deep learning atau neural network based model itu seperti halnya domain spesifik yang lain, itu pasti ada polanya ya. Kalau kalian ingat pelajaran minggu lalu, main algorithmnya itu kita sebut backpropagation algorithm, di mana kita harus bisa menghitung total loss ya
dan meminimizing total loss menggunakan optimizer. Minggu sebelumnya kalian udah belajar tentang Adam Optimizer, ya, RMS Props, dan lain-lain. Code-nya juga dulunya awalnya itu sangat prosedural, ya. Tapi dengan adanya Python 3, di situ ada features object oriented, maka banyak library itu juga udah mulai menyesuaikan diri supaya lebih object oriented. Tapi sebenarnya kalian bisa pakai style programming prosedural instead of object oriented. Biasanya object oriented itu supaya code-nya lebih mudah kita manage. Ada kelas, kelasnya saya bisa mengurangi redundansi di code. Instead of saya tulis function dan functionnya saya copy paste kiri kanannya. Dengan kelas saya bisa improve reusability dari codes. Saya juga bisa implement inheritance tanpa harus mengubah code sebelumnya. Saya bisa buat another class, ya, tanpa saya harus mengubah definisi kelas sebelumnya. Saya bisa inherit, oke? Okay? Awalnya TensorFlow bagus adopsinya, tapi makin ke sini itu PyTorch yang menang, ya. Nanti kalian bisa cek. Setelah di training modelnya, itu biasanya akan menjadi parameter file. Kalau di TensorFlow kita sebut PTH, ya. Kalau di PyTorch, kalau di TensorFlow mungkin ada file definition-nya lagi. Sekarang udah ada standar untuk transform satu hasil training parameter dari TensorFlow ke PyTorch dan lain-lain yang disebut Onyx. Jadi dengan Onyx Runtime itu kalian bisa reuse. Misalnya dia trainingnya pakai TensorFlow, dapat weight parameternya, kalian bisa pakai Onyx untuk bisa transform dari satu platform ke platform lainnya. Ini juga mendukung statement saya sebelumnya bahwa pilih salah satu aja, misalnya PyTorch, ya udah, nanti kalian kalau butuh jadiin dia menjadi TensorFlow ya kalian pakai Onyx untuk mentranslate format weight parameternya. Oke? Okay? So development life cycle jarang sekali kalian akan membuat model dari awal kecuali kalian lagi PhD, ya. Kalian punya waktu 4 sampai 5 tahun untuk modifikasi arsitektur neural network. Sebelumnya kalian udah belajar arsitektur itu adalah susunan dan komposisi konfigurasi neuron di dalam neural network. Berapa banyak hidden layer, berapa elemen neuron di dalam hidden layer. Kalau ada orang yang sudah training model seperti ini dan udah mendapatkan weight parameter dengan arsitektur tertentu, biasanya kita tidak mengubah-ubah lagi arsitekturnya karena itu takes time dan cost. Kenapa? Karena GPU itu mahal sekali, ya. Jadi biasanya kita kalau udah ada pre-train, kita fine tune, kita tambahin data dan update lagi parameternya. So far, satu dunia kita berkumpul di satu tempat namanya Hugging Face. Hugging Face ini tempat kita melihat pre-train model, download pre-train model di sini, tambahin datanya dan fine tune. Proses menambah data dan melakukan dan retrain itu kita sebut fine tuning. Oke? Okay? Jadi jarang sekali orang bilang saya mau bikin quen, saya harus desain sendiri, kumpulin data dari awal. Itu artinya kalian punya jutaan US dollar untuk lakukan dari awal. Terlalu mahal. Oke? Okay? Yang orang lakukan adalah get the model, pre-train yang sudah ketahuan performance-nya. Setelah itu tambahin data dan retrain. Proses itu kita sebut fine tuning. Oke? Okay? Setiap model akan butuh spesifikasi GPU untuk training maupun inference. Waktu training kita update parameter model, waktu inference kita simpan atau kita host
parameter modelnya, dan harus ada model serving teknologi untuk kita bisa kasih data baru dan dia bisa serving. Ya, itu kita sebut inference proses. Banyak sekali teknologi model inference di luar sana yang sering dipakai itu Triton, ya. Triton ini adalah compiler untuk model serving, ya. Uh, Oke, kalian coba cek Triton. Saya lanjutkan. So, selama kita mentrain dari data source, biasanya kita lakukan multi proses untuk preparing tensornya, tergantung arsitektur dari neural network. Setelah itu kita train the model, kalau ini masih untrained ya, untuk building weight parameternya. Proses training itu kalian udah belajar di sini. Bahwa setiap epoch akan diupdate nilai weight parameter yang bentuknya seperti kabel-kabel yang ada di sini. Satu epoch itu adalah saat semua data training tentu saja, sudah masuk ke forward propagation. Dan ingat, back propagation itu bilang kalau saya forward, dia sebenarnya ada signal balik ke belakang untuk backprop. Kalau semua data dalam semua mini batch sudah masuk sekali, itu kita sebut satu epoch. Ya, jadi satu epoch ini bukan satu iterasi, tapi di saat semua mini batch sudah masuk sekali ke forward propagation. Jadi kalian bayangkan amount of floating point operation computation-nya kalau ini adalah tensor. Ya, kalau kalian pakai CPU, udah pasti CPU kalian akan habis dan tidak bisa mentrain model yang lebih besar. Oke? Itu kenapa kita butuh GPU. Karena GPU, matrix multiplication atau perkalian matriksnya mungkin 100 sampai 200 kali lebih cepat dibanding CPU. Selain itu, vektor memori di dalam GPU yang biasanya dipakai untuk gaming itu jauh lebih besar dan hierarkik dibanding vektor memori yang ada di CPU yang hanya berfungsi untuk instruction set. Ya, CPU tidak didesain untuk neural network computation yang heavy dengan tensor. Ya, jadi selama training loop ini kalau kalian punya GPU itu akan jadi lebih cepat. Ya, bahkan ada model yang tidak bisa kalian train kalau kalian cuma punya CPU. Jadi GPU itu mandatory. Tapi ada juga model-model kecil yang tidak butuh GPU, ya. Nanti kalian akan berurusan dengan data image, data text, pilih arsitektur model di Hugging Face, ya. Train the model. Kalau dari awal kita sebut training, kalau udah ada pre-trainnya kita sebut fine tuning, sehingga dapat train model. Train model nanti kita deploy ke production server, itu yang kita sebut model serving. Sehingga bisa diekspos jadi API. Kalau ada data baru, dia akan masuk ke production. Dia akan load lagi arsitektur neural networknya di dalam GPU, di production server, dan dia melakukan inference. Proses inference itu adalah proses forward propagation. Seandainya network ini udah selesai di training, saya masukin data baru dari sebelah kiri, dia akan keluarin kategorinya karena nilai-nilai weight-nya sudah kita ketahui. Oke, development life cycle ini juga perlu framework. Kalian bisa pilih misalnya pakai MLflow, ini yang sering saya pakai. Oke, banyak features-nya dan juga yang sangat terkenal weight and bias. So kalau MLflow mendefine flow proses untuk training,
Weight and bias ini untuk memanage experimentation, versi mana dengan data mana, ya. Biasanya kita combine antara ML Flow dan weight and bias menggunakan PyTorch sebagai framework utama. Oke? Development life cycle, ini ada bukunya nanti kalian coba cek ya, bagaimana misalnya kita train image, pakai PyTorch, pakai ML Flow untuk proses pipeline-nya dari pre-processing sampai training, pakai weight and bias untuk model versioning dan model registry. Ini kalian harus latihan ya. Mungkin kalian perlu coba-coba, tapi nggak semua bisa kita deliver di kuliah ini, tergantung nanti eh, Dava dan Farel bisa sejauh mana mengajarkan kalian PyTorch, ML Flow, dan Weight and Bias. Oke? Kalian juga harus sangat familiar dengan Hugging Face. Oke, sekarang kita masuk balik ke TensorFlow, ke Tensor Processing. Oke, bayangkan data yang kalian train adalah image. Image itu pasti dijadiin pixel. Pixel itu matriks atau tensor kalau dia punya warna, karena ada RGB-nya. Dan itu akan masuk dalam komputasi matrix multiplication, matrix resizing, semua algoritma yang ada di backpropagation itu input dan outputnya adalah tensor, ya. Sehingga kita butuh tensor processing yang cepat. Yang kita rekomendasikan adalah PyTorch. Silakan masuk ke dokumentasinya, belajar dasar-dasar PyTorch. Misalnya gimana data loader, dia biasanya udah ngasih sampel data MNIST, sampel data CIFAR, dan lain sebagainya. Dan dia juga kasih features untuk kalian bisa crawl dataset, kumpulin dataset. Setelah itu dia kasih features untuk build neural network architecture. Dia juga memberikan banyak sekali library untuk optimizer di backpropagation, ya. Dia juga bahkan punya automatic differentiation bahwa waktu dia menghitung gradient total error terhadap perubahan kecil di weights, dia udah punya banyak sekali opsi untuk optimizer, ya. Kalian bisa save modelnya menjadi PTH, load di dalam model serving seperti Triton, setelah itu jadiin API supaya bisa diakses oleh web application atau mobile application. Life cycle ini perlu kalian pelajari di dokumentasi PyTorch, ya. Selama pelatihan, biasanya kita pakai TensorBoard untuk nunjukin training loss dan testing loss, ya. Kalau pakai PyTorch biasanya nggak ada features TensorBoard, tapi biasanya kita bisa utilizing TensorBoard untuk training dengan PyTorch, ya. So ini perlu latihan praktikum buat kalian. Start dari PyTorch, ya. Lihat dia punya dokumentasi. Sebagai engineer, kalian harus terbiasa baca dokumentasi dan buku, ya. Jangan sampai engineer itu tidak membaca dokumentasi. Oke? Berharap ada orang yang menjelaskan. Tentu saja nggak ada orang yang menjelaskan dokumentasi PyTorch kepada kalian, ya. Sebagai future AI engineer di Indonesia, kalian harus bisa baca dokumentasi dari websitenya. Kalau dokumentasi terlalu sulit, ya sekarang udah bagus ya, udah bisa tanya-tanya AI gimana caranya ini, gimana caranya ini. Eh, itu udah lebih cepat dan mudah gitu ya. Tapi biasakan diri selalu membaca dokumentasi. Oke? PyTorch juga punya versi yang lebih object oriented. Ini yang biasanya orang lebih happy kalau dia backgroundnya adalah object oriented programming. PyTorch Lightning ini juga ada, uh, ini kayak dia bungkus lagi PyTorch dengan higher level library yang sudah object oriented. Ini juga saya rekomendasikan untuk kalian bisa pelajari. Oke? Selanjutnya, kalau kalian udah training, kalian pengen deploy, biasanya kita pakai Onyx Runtime untuk
format dari satu hardware architecture. Misalnya kalian ternyata harus deploy di x86 atau x64 atau ARM64, maka Onyx Runtime itu bisa dipakai untuk mentranslate weight parameter file format dari satu architecture ke architecture komputer yang lain. Oke, ini pelajaran yang juga penting untuk kalian pelajarin. Selebihnya adalah ML flow dan weight and bias. Oke, karena kuliah ini lebih banyak mengenai uh, praktikal, sebaiknya kalian spend waktu untuk praktikum tools-tools ini. Mungkin nggak cukup kalau 1 minggu doang. Mungkin minggu depan kalian masih bisa spend more time di sini. Jadi kuliahnya diperpendek, tapi praktikumnya kalian perbanyak ya. Selalu baca dokumentasi. Dava dan Farel akan kasih tugas untuk tutorial yang ada di dokumentasi dan kalian harus melakukannya ya. Skill untuk ini tuh penting sekali. Tapi kalau kalian belum ngerti dari sisi modelingnya, matematiknya, tools seperti ini nggak ada artinya. Ya, kalau kalian lihat training-training di luar sana, itu cuma ngajarin tools. Ya, di Telkom University kita harus belajarnya secara FCP, bahwa fundamental matematiknya kalian juga ngerti, konseptual arsitekturnya kalian ngerti, dan prakteknya pakai tools kalian juga bisa. Ya, oke. Saya rasa kuliahnya cukup sampai di sini. Ini saatnya kalian ngoprek, ya. Kalian bisa pakai Google Colab kalau laptop kalian tidak cukup baik untuk menginstal PyTorch dan PyTorch Lightning di komputer kalian, ya. Jadi bisa pakai Google Colab yang free. Google Colab juga ngasih GPU, ya. Tentu saja bukan GPU yang mahal, hanya dikasih T4, tapi itu udah cukup, ya, untuk pelajar. Nanti kalau kalian udah bekerja di industri, kalian akan pakai GPU-GPU yang lebih mahal. Oke? Mungkin kalau kalian pengen lihat ada apa aja sih GPU yang lebih mahal tadi, itu kalian bisa lihat di uh, Rot, uh, Runpod. Oke? Ini adalah dia hosting serverless infrastructure di cloud, sehingga kalian bisa nyewa GPU, ya. Di sini banyak GPU di sini. Oke? Di saat kalian butuh GPU on the cloud. Tapi untuk sekarang di pelatihan, di training atau di praktikum, cukup dengan Google Colab Notebook. Kalian bisa try start dengan feed forward neural network architecture, bikin yang kayak begini, harus bisa ya. Training di GPU. Minggu depan kita udah mulai start masuk ke image convolution neural network ya. Bagaimana mentrain data image untuk melakukan supervised learning kayak classification. Setelah itu kita akan masuk ke topik-topik advance berikutnya. Saya berharap kuliah ini kalian bisa sampai ke large language model. Oke? Jangan lupa baca buku. Seberapa banyak kalian dapat dari satu perkuliahan adalah tergantung dari seberapa rajin kalian membaca buku ya. Kita ada di buku DLVR. Ini buku yang saya rekomen. Selain itu ada buku D2L dari Profesor Alex Mola di Amazon. Dia juga di Berkeley sebagai profesor. Ya, sampai hari ini kalian udah ada di chapter 6 ya, Builder Guide di D2L. Atau kalau kalian pakai DLVR, kalian juga udah ada di chapter uh, 4 ya. Bedanya ini pakai RAS. Oke. Tapi tetap pakai PyTorch. Kenapa? Karena RAS punya binding RAS, ya. Hati-hati dengan versinya. Kadang-kadang kalau kalian pakai versi crate yang lebih di atas, dia nggak compile. Jadi selalu lihat versi Torch yang kalian pakai. Oke?
Oke, saya rasa cukup kuliah hari ini. Silakan lanjut berlatih pakai PyTorch, Lightning, ya. Kalau masih kurang, set sama Dava dan Farel untuk belajar ML Flow, Weight and Bias. Biasakan kalian baca dokumentasi, ya, dibantu oleh AI. AI menghafal lebih baik. Jangan lomba-lombaan menghafal dengan AI, kalian nggak akan menang. Tapi kalian harus bangun pemahaman, understanding, ya. Orang yang punya pemahaman mendalam terhadap machine learning dan artificial intelligence itu akan cerah masa depannya ke depan. Dan sebaliknya, orang yang tidak terupdate di artificial intelligence dan machine learning akan sulit bersaing di dunia kerja dibandingkan orang-orang yang bisa. Sekian kuliah ketiga hari ini, silakan dilanjutkan oleh Dava dan Farel untuk praktikumnya. Kalau kurang untuk hari ini, kalian bisa set waktu yang lain atau belajar bersama. Banyak sekali tutorial di YouTube ya. Ah, kalian tinggal pilih channel mana yang kalian pengen ikutin belajar PyTorch. Belajar itu juga harus sabar, nggak usah buru-buru. Kalau kalian misalnya butuh waktu sebulan untuk PyTorch, itu jauh lebih baik dibanding orang yang merasa seminggu cukup ya. Karena PyTorch itu juga banyak features-nya. Selain itu ada Lightning, selain itu ada ML Flow dan Weight and Bias. Spend waktu kalian dengan baik supaya selesai kuliah ini kalian ready menjadi AI engineer dan data scientist yang berkualitas. Thank you. Thank you, Pak. Tes tes. Oke, kita back lagi di hands on. Minggu lalu kayaknya gue gak bisa ngasih karena lagi gak enak badan. So, oke, kita back lagi. Kalau nggak salah minggu lalu itu udah dijelasin tentang MLP, terus terus kita build deep learning pakai teks, sorry, teks sama image data ya. Oke, sebelum lanjut lebih mendalam lagi, kayaknya kemarin ada beberapa hal yang lupa dijelasin. Jadi itu penting banget. Jadi kalau kalian punya data tabular, pastinya di situ ada fitur, entah itu fiturnya sifatnya udah jelas nama kolomnya ataupun belum. Biasanya kalau kalian ntar satu saat kerja jadi data scientist atau AI engineer, pasti dapat data yang sifatnya classified, rahasia gitu. Jadi tiap fiturnya itu cuman ada nama variabel x1 sampai xn. Nah, kalian kan nggak bisa tahu tuh mana nih fitur yang mau dipakai gitu. Atau mau pakai semua atau cuma random atau bebas acak gitu. Nah, ini gunanya kita harus belajar tentang correlation atau korelasi gitu ya. Jadi intinya gampangnya itu variabel x atau y ya ini udah kalian udah dapat di kelas PropStat kalau nggak salah, udah semester-semester awal dulu. Jadi kita review-review aja. Jadi kalau ada variabel x dan y, eh, bisa dikatakan correlationnya positif itu kalau nilai x-nya naik, nilai y-nya juga naik. Nah, untuk korelasi positif itu juga bisa disebut korelasi positif rendah, sedang ataupun tinggi. Jadi kalian bisa lihat di picture yang ada di notebook. Jadi ada untuk garis X itu variabel X dan garis Y ada variabel Y. Jadi kita punya dua variabel, mau membandingkan antara X dan Y apakah itu berkorelasi atau tidak. Nah, kalau korelasinya satu, which is
sangat jarang, hampir nggak nemu kalau di data asli gitu. Jadi setiap komponen nilai X itu naik, Y-nya juga naik. Jadi kalian bisa lihat eh, di nilai-nilai awal itu ada di -1 di nilai komponen nilai X, dan komponen nilai Y-nya juga sekitar berapa tuh, -2,5 paling ya. Nah, setelah beberapa data nilai X itu bertambah, nilai Y-nya juga bertambah. Jadi dia grafiknya kayak Y sama dengan X gitu. Nah, di dua grafik sampingnya correlation yang sama dengan satu itu weak positive correlation, yang 0,75 itu strong. Jadi untuk setiap komponen nilai X naik, Y-nya itu juga naik, tapi naiknya tuh nggak setinggi nilai X. Nah, untuk yang tengah, kalian bisa lihat itu persebaran datanya random banget antara grafik di komponen X sama Y. Jadi itu benar-benar random. Mau X-nya naik, Y-nya nggak naik, ya random aja, kayak benar-benar data random. Nah, untuk kebalikan dari positif itu di correlation negatif. Jadi kalian bisa lihat juga ada weak negative correlation sampai yang strong. Sebenarnya penjelasannya juga sama, cuman arah grafiknya tuh beda. Setiap nilai X yang naik, Y-nya tuh turun. Begitu sih. Kalau di data science atau di AI, kita dapat data gitu, kita bisa lihat fitur yang dipakai itu berkorelasi nggak sih terhadap target. Biasanya contoh yang paling gampang itu kalau kita punya data mahasiswa gitu ya. Jadi mungkin fitur satu lamanya belajar, ataupun fitur dua itu lamanya dia prepare materi, ataupun banyak lah fitur-fitur lain yang mungkin itu berkorelasi atau enggak. Nah, mungkin lamanya belajar mahasiswa itu bisa berkorelasi positif terhadap nilai atau IPK yang didapat itu di akhir semester. Nah, jadi eh, di saat mahasiswa itu dia spend waktu untuk belajar, mungkin nilainya juga akan membaik. Nah, itu bisa bisa masuk ke high correlation positif. Nah, penjelasan paling simpelnya itu gitu, ya kayak Hello World di correlation. Nah, ini penjelasan yang tadi saya jelaskan. Nanti saya dua share notebooknya, kalian bisa baca sendiri. And oke, di sini kan mention ada tiga ya, person, Sperman, sama Kendall. Itu aku belum jelasin. Eh, jadi simpelnya, kalau kita dapat data numerik itu, terus dia persebaran datanya itu kontinu dan juga linear, dan juga outliernya itu nggak ada. Kita itu pakai person untuk cek apakah variabel X dan Y itu berkorelasi apa enggak. Nah, sebelum kita langsung belajar pakai person, itu cek dulu persebaran datanya. Dia linear enggak? Terus kedua, ada outlier apa enggak? Biasanya kalau di outlier itu eh, apa ya? Contohnya uh, gaji lah, paling gampang gitu. Biasanya kan persebaran normalnya, let's say gaji orang Indonesia itu ada di kalau FG lah ya. Saya sebut FG itu ada di 5 sampai 6 gitu. Tiba-tiba ada data gitu, FG bisa dapat 15 ataupun 16 gitu. Nah, itu eh, cara paling gampang, kita buat box plot aja. Terus kalau ada data yang di luar box plot, apalagi di luar kuartil tiganya, itu dia pasti outlier. Nah, untuk correlation person, dia itu kalau ada data outlier,
nilai personnya itu bakal uh, anjlok banget, dia sensitif banget sama outlier. Nah, nextnya itu ada Spearman. Gampangnya itu data ordinal atau numerik yang hubungannya itu monoton, dia nggak harus linear gitu, persebaran bentuk datanya, dan dia robust banget kalau ada outlier. Setelah itu ada Kendall atau kalau di statistik nyebutnya tau gitu. Dia data ordinal, tesnya itu tes antar datanya itu nilainya sama. Dia juga robust di sampel kecil, mirip-mirip sama Spearman lah. Nah, persamaannya itu bisa dilihat di situ. Jadi kita lihat covarian antara nilai X dan Y. Nilai covariance itu bisa dicari X1 dikurangi nilai rata-rata, terus Y1 dikurangi Y rata-rata. Nah, kalian ingat-ingat lah materi statistik dulu gitu. Terus dibagi dari jumlah simpangan bakunya. Oke, interpretasi ini udah gue jelasin. Nah, assumption-nya ini juga sudah tadi. Oke, di sini gue coba bikin data sintetis lagi. Terus gue coba di linear ini bentuknya linear. Dia ngikutin asumsi dari Spearman. Terus kita buat non linear juga eh, untuk cek apakah pakai correlation pattern ini bisa nggak gitu. Sama monotonik ini tuh Spearman juga. Terus kita simpen di data frame, simpan di CSV, habis itu call library-nya, ya pakai library core gitu. Kalau Python langsung bisa ngitung lah, nggak perlu hitungan manual kayak gitu. Tapi kalian harus paham lah buat behind library-nya itu. Oke, di sini dapat tiga uh, correlation person, Spearman sama Kendall. Nah, tadi udah dijelasin kalau linear dia dia asumsi linearnya dapat, outlier yang nggak ada, nilainya correlationnya tinggi, positif tinggi gitu, 0,9 lah. Untuk yang linear ada outlier dia lumayan turun, hampir setengahnya. Terus untuk parabolik di persen juga nggak terlalu oke. Nah, yang di eksponensial juga enggak, karena tadi asumsinya persen tuh harus linear. Nah, ini juga bisa dilihat. Terus konklusinya ada di sini. Nilai X, variabel X itu berkorelasi terhadap Y yang linear tanpa outlier. Untuk correlation percent tuh bisa dapat almost 0,9 90%-an gitu. Dan untuk Sperman dan Kendall tuh dia lumayan robust untuk outlier, jadi nilainya nggak terlalu jauh juga. Sedangkan untuk outliernya ada, nah hampir setengahnya lah. Dan Sperman sama Kendallnya juga eh, dia nggak terlalu jauh satu sama lain, masih oke gitu. Jadi dia robust. Terus gua di sini coba plotting antara linear linear parabolik sama yang monotonik. Nah, bentuknya gini. Jadi kalau linearnya kuat, delay correlation-nya bisa didapat sekian. Ini hitungannya tadi di atas. Nah, kalau parabolik gini, sebenarnya antara ketiganya juga nggak terlalu dapat, karena ya bisa dilihat lah. Di awalnya nilai X, variabel X-nya kan ini turun kan. Terus di range
sekitar 0, minus 0,05 sampai 0,5 ini hampir plateau. Setelah itu dia naik lagi. Jadi kayak lebih random gitu, nggak ada correlationnya. Nah, ini yang monotonik non linear, terus sama yang linear tapi ada outliernya, jadi kayak terasa random gitu. Nilai persennya dia 50%, weak positif lah. Nah, di sini gue kasih conversion yang udah gue jelasin tadi. Nah, kenapa kok kalian perlu paham ini? Karena di deep learning itu kita nggak perlu cari correlation kayak di machine learning, nggak perlu manual. Nah, tapi kalau langsung aja ada data mentah di hit ke pipeline deep learning, hit pipeline itu yang bakal repot di akhirnya waktu interpretasi hasil modelnya. Dia bakal ngaco banget gitu. Oke, nah ini agak nyinggung statistik lagi. Sebenarnya kan kalian tahu tadi kalau correlation naik, nilai X gitu, yang tadi contohnya kan apa ya, lama belajar, yang paling gampang kan gitu. Oh, kelihatan lah. Berarti bisa disimpulin kalau mahasiswa belajar lebih lama, nilainya akan membaik gitu ya. Jadi penyebab nilai membaik itu kan lama belajarnya. Nah, itu kalau datanya gampang. Masalahnya di real world itu kita pasti dapat data yang messy banget, yang kacau. Terus nggak tahu interpretasi antara nama tiap fiturnya terhadap target itu apa. Nah, kalau kita langsung pure pakai correlation tadi, pasti ngaco gitu. Ya, contohnya di sini. Eh, jadi korelasi itu bukan bukan penyebab. Jadi cuman cuman antara X dan Y itu bergerak bareng sebenarnya. Tapi kita nggak bisa langsung nyimpulin kalau kalau Y-nya naik, berarti penyebab Y-nya naik itu X. Itu nggak bisa kayak gitu. Contoh yang paling gampang itu kalau ya apa ya? Em, kalau paling gampang itu umpama di bisnis atau di marketplace, kita dapat insight bisnis kalau eh, di saat kita increase belanja iklan atau marketing gitu, penjualannya itu naik. Nah, itu berkorelasi tapi. Nah, itu bisa aja itu memang naik tapi belum tentu jadi penyebabnya. Bisa aja penjualan naik itu karena penjualannya ada di segmen-segmen di saat hari besar ataupun di saat ada event yang penting gitu. Jadi mungkin ya naiknya di saat-saat itu doang, nggak akan di luar itu kita tambahin marketing lagi ya nggak akan naik. Jadi simpelnya kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke code-nya. Jadi tadi itu ada X sama Y, terus kita tambah variabel baru. Z ini kayak eh, kofonnya, pengganggu antara X dan Y. Jadi kalau X-nya naik,
Y-nya naik, terus kita kasih variabel baru, variabelnya itu Z. Nah, Z-nya itu kalau dinaikin, kalau X-nya kan tiga-tiganya kan berkorelasi. Kalau X-nya itu naik, sedangkan Y-nya itu enggak, berarti X dan Y itu enggak, bukan penyebab, sorry, bukan causation, cuman berkorelasi doang. Simpelnya gitu. Nah, di co-founded itu yang variabel Z, saat nilai saat dikasih dia dia antara X dan sebelum dikasih nilai Z, korelasi antara X dan Y itu positif strong 0,5. Lalu kita coba kasih partially Z, variabel baru. Ternyata partial Z ini kecil, nggak akan ganggu total. Terus setelah dikasih eh, pofon dari variabel baru itu, dan setelah dia intervention, dia nggak ada perubahan. Jadi kan saat Y-nya naik, X-nya itu cuma naik, tapi bukan penyebab dari naiknya nilai nilai Y itu. Nah, kalau bentuk grafik dari korelasi X terhadap Y yang udah dikasih satu variabel pengganggu tuh kayak gini. Nah, setelah dikasih Z, dia dia random gitu, nggak kayak variabel awal, data persebaran awal. Sedangkan kalau umpama X penyebab Y, artinya itu termasuk causation, dia bakal naik gini. Jadi X-nya naik, Y-nya ikut naik. Sedangkan yang ini X-nya doang yang naik, Y-nya enggak. Jadi kayak sporadis gitu, random banget persebarannya. Nah, di grafik ini, eh, kalau Y-nya itu juga ikut naik, persebaran datanya juga bakal shifting ke kanan, ngikutin nilai X yang naik itu. Nah, nilai X-nya ini ditambah plus 2, artinya 2 kali nambah gitu. Itu aja sih. Jadi kita dapat data, nggak boleh langsung hit ke pipeline. Wah, correlation tinggi nih. Langsung pakai semuanya itu. Terus masukin ke deep learning. Nggak bisa, kita harus understanding, knowing the data dulu sih. Itu yang lebih penting kalau di tabular data. Nah, ini sebenarnya sama aja. Buat grade 2 kali 2 gitu. Nah, buat materi tentang correlation mungkin segini dulu. Jadi kalian coba explore aja di YouTube atau pakai ChatGPT, LLM gitu buat eksplorasi tentang correlation, terus correlation causation dan lain-lain. Terus ntar kalau mau dalemin lagi pasti masuknya sampai ke causal inference. Terus ya tentang statistik-statistik gitu. Kalau jadi data scientist penting banget itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Sama minta tolong yang merah-merah ini em, datanya belum lengkap. Minta tolong eh, kalau ada yang kenal kita suruh input aja dulu. Oh ya di Google Doc itu kalian cek aja di sheet yang paling kanan yang checklist assignment. Terus kalau kalian udah ngerjain yang books hands-on atau yang TensorFlow itu langsung centangin aja. Ntar kalau udah kalian centang gue bisa cek gitu. Kalau belum ada yang centang ya gue belum ngecek juga. Males ngecekin GitHub kalian satu-satu. Nah ini udah ada nih. Sahrul itu. Gitu aja. Ada pertanyaan dulu, Pak. Ini total ada 44. Dikurangi 3 sekitar 41. Di kelas ada 18 doang. Setengahnya. Just oke. Kalian nggak perlu masuk juga nggak apa-apa. Ntar kalau TS ya pikir sendiri lah. Oke, kalau nggak ada, Dava mau nambahin gak? Kalau nggak Nggak ada, ada kayaknya. nggak ada. Oke, kayaknya kita conclude aja weekly week 4 ya ini kalau nggak salah. Iya, minggu ini week 4. Ntar kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan tuh kita bahas CNN sama mungkin AlexNet dan lain-lain itu sih. Moga bahasnya sempat. Oke, see you next week.